Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita anugerah dalam kehidupan kita berupa punya perasaan saling menyayangi, saling mencintai di antara kita. Dan kecintaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan kita rawat sebaik-baiknya. Allah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kita kecintaan dengan lain jenis, harta benda dan lain sebagainya, dan kita hendaknya senantiasa jaga sampai akhir hayat kita. Dan Allah juga berikan kita sebuah anugerah yang harus semestinya kita rawat, yaitu bentuk perbedaan. Dan perbedaan itu keniscayaan yang Allah berikan pula kepada kita. Maka antara cinta dan perbedaan di antara kita harus terus terjaga sampai kapanpun. Dan naluri manusia Allah berikan cinta itu agar timbul rasa kasih sayang di antara kita sesama umat manusia. Dan terlebih manakala kita punya keluarga, anak dan istri, kita pun berbeda. Laki-laki dengan perempuan berbeda, seorang suami dengan istri, itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan perbedaan itu maka akan timbul saling kasih sayang. Dan untuk merawat itu semuanya, tentu yang pertama, orang itu tidak akan tumbuh rasa cinta yang hakiki manakala tidak punya dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah itulah yang akan merawat, melanggengkan rasa cinta dan kasih sayang sama kita umat manusia. Apalagi kita dengan keluarga kita. Manakala kita benar-benar terjaga keimanan kita, istri kita terjaga keimanan kita, anak kita juga terjaga keimanan kita, maka dengan itu rasa cinta akan tumbuh. Dan kecintaan itu tidak hanya dalam hal-hal yang baik saja, dalam hal-hal yang buruk pun harus kita sikapi dengan sikap-sikap cinta dan kasih sayang, terutama kepada orang tua, kepada pendidik. Kita tentu akan mengetahui dengan persis bagaimana istri dan anak-anak kita. Kondisi apapun kita harus sikapi dengan cinta, karena dengan cinta itulah terawat rasa kasih sayang, dan cinta itu akan tumbuh dengan langgeng manakala dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kecintaan itu akan langgeng manakala kita dasari dengan pengetahuan dan pemahaman, saling memahami, saling mengenal, saling kemudian berbagi. Karena ketika orang itu awalnya didasarkan dengan cinta, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengenalnya pun mengenal yang dasarnya iman kepada Allah. Saling membantu pun dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong itu dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan ini amat sangat penting, ilmu ini penting untuk mendasari rasa cinta kita kepada sama manusia yang berbeda apapun. Maka perbedaan ini hal yang wajar dan harus kita sikapi dengan dasar iman kepada Allah, dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bekali dengan ilmu pengetahuan. Maka haruslah rawat dan pupuk cinta kita dengan sesama manusia ini dengan dasar iman dan pengetahuan, agar kecintaan ini terus langgeng abadi selama-lamanya. Dan kita menyadari
bahwa manakala kita ingin merawat cinta kepada sesama manusia, kita menyadari setiap apa yang kita lakukan itu sungguhnya kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Amal, perbuatan, aktivitas, dan apapun yang kita berikan pada orang lain itu hakikatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka lakukan kebaikan sebanyak mungkin dengan dasar cinta, dan cinta kita tumbuhkan dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap apa yang kita berikan bentuk cinta kita itu merupakan buah dari iman kita dan dari amal soleh kita. Ibaratkan orang itu bernafas, keluar masuk, manakala kita keluarkan saja tidak ada yang masuk, atau sebaliknya, maka kita tidak bisa bernafas dengan sempurna. Maka harus saling kemudian muncul, tumbuh rasa saling cinta itu dengan terus berbagi dan empati. Karena ketika kita berbagi dan empati itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan kita yakini Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbuat baik dalam kondisi apapun. I'malu, dan beramallah kalian semua, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat, Rasul pun akan melihat, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman pun akan melihat. Wasaturadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan pasti nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang telah kita lakukan ketika kita nanti di akhirat mendapatkan balasan dari kebaikan amal kita. Dan maka dasarnya ketika iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh rasa cinta, kita bekali dengan ilmu ketahuan sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah cintanya kepada para sahabat, tidak hanya kepada sahabat, kepada orang-orang yang membenci pun dia punya perasaan cinta, akan kemudian dia lalu masuk Islam gara-gara cintanya kepada hambanya yang tidak beriman, dengan peduli dan berbagi. Dengan itu kemudian proses dakwah itu tidak hanya dilakukan dalam ucapan, tetapi dalam perilaku dan perbuatan sehari-hari. Maka dasarnya ketika cinta itu membuahkan buah yang sangat luar biasa. Maka milikilah cinta setiap saat dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita nanti mendapatkan sebuah anugerah dari buah dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai hamba sesama muslim, maka Allah pun cinta. Ketika cinta kita karena Allah, maka hamba pun cinta kepada kita. Itu saling berbalik. Ketika dasar kita cinta kepada Allah, kemudian mencintai sama umat manusia, maka manusia pun mencintai kita, Allah pun mencintai kita. Maka kecintaan itu harus kita pupuk dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan ketika kita menegur seseorang, lalu dasarnya cinta, maka itu pun teguran itu akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Bukan karena dia benci kepada seorang, tapi benci kepada perbuatan kemungkaran itu. Manakala kita menasihati seorang dasarnya cinta, maka yang muncul ucapan itu masuk dalam hati seseorang karena tumbuh rasa cinta kepada sesama. Dan cinta itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaknya senantiasa mencintai Allah di atas cinta kepada segalanya. Kalau kita berbuat sesuatu, dasarnya cinta kepada Allah. Kalau kita beramal, dasarnya cinta kepada Allah. Kalau kita berbuat kebaikan, dasarnya cinta kepada Allah. Maka itulah sesuatu yang akan terus kita bawa, dan pahalanya tentu akan terus mengalir. Maka dasarilah semua ucapan, perilaku, sikap, perbuatan, dasarnya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar timbul rasa kasih sayang kepada sesama umat manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan itu harus kita miliki sebagai sesuatu yang harus kita imani dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kehidupan yang saling mencintai, saling menyayangi, saling empati, saling berbagi, dan dasarnya hanya karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian yang bisa sedikit kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kaum muslimin. Dan mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tumbuhkanlah rasa cinta kami kepadamu ya Allah. Dengan cinta kepadamu ya Allah, tumbuh pula rasa cinta kami kepada umat manusia, kepada sama manusia, kepada siapapun, agar Engkau mencintai dan menyayangi kami dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.